Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sama-sama kita cintai, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, hadirin hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh kali ini kita bisa kembali mengkaji bersama, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu kemarin kita sudah membaca, mengkaji tafsir surah Asy-Syams, yang mana pelajaran yang bisa kita ambil di surah Asy-Syams bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang beruntung adalah orang yang bisa mensucikan jiwanya daripada dosa dan kemaksiatan. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian orang yang rugi adalah orang yang mengotori jiwanya dengan kekufuran dan kemaksiatan. Maka pada surah Al-Lail Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi ada munasabah, kesesuaian, korelasi ayat antara surah Asy-Syams dan surah Al-Lail pada kata-kata yatazakka. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Di surah Asy-Syams Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Maka di surah Al-Lail yatazakka. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh kali ini kita mengkaji surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-unsa. Di surah Al-Lail Allah juga bersumpah, dan huruf yang digunakan adalah huruf waw. Sedangkan huruf-huruf sumpah itu ada 3, waw, ba, dan ta. Cuma yang sering digunakan adalah huruf waw. Wallahi, billahi, tallahi. Dan sesudah huruf sumpah itu barisnya kasrah. Wal-laili, ada mau wal-lailu. Nah itu pembahasannya ilmu nahwu. Wal-laila ada mau juga. Wasyamsi, nah ada mau juga wasyamsu. Sesudah huruf-huruf sumpah. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz-dzakara wal unsa. Wa ma di sini artinya man lah. Demi orang yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi 3 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang.
wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi orang yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Para ahli tafsir menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan malam, menggunakan siang. Karena waktu malam itu adalah waktu di mana manusia istirahat. Nah, di waktu malam itu adalah waktu di mana kita manusia ataupun binat hewan itu istirahat dan merasa tenang di waktu malam. Kemudian waktu siang itu adalah waktu di mana manusia mencari rezeki, berusaha. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini menggunakan malam dan siang. Ini ada kemaslahatan, ada kemanfaatan bagi kita semua. Jadi kalau tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau ada siang, malam aja lah. Kalau ada siang, malam aja berterusan, maka ngalih berusaha ya lah. Nah, itulah hikmah kenapa ada malam, ada siang. Itu adalah kemanfaatan untuk kita semua. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi orang yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Ini jawab sumpahnya. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya amal manusia itu, perbuatan manusia itu beraneka macam. Jadi perbuatan para hamba itu berbeda-beda. Jadi ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu, amal perbuatan kamu itu beraneka macam. Jadi amal manusia itu berbeda-beda. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Kemudian pada lanjutan ayat Allah mentafsirkan maksud inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang terpaling lah, fanuyassiruhu. Fasanuyassiruhu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, kemudian dia bertakwa, menahan dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah, kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala terbaik yaitu surga,
fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia menuju jalan kemudahan, yaitu kebaikan. Jadi maksud al-husna ini berbeda-beda pendapat para ulama tafsir. Wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala yang terbaik. Dia ada yang mengartikan husna di sini adalah surga. Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah mengatakan bahwa maksudnya adalah membenarkan penggantian amal. Jadi Allah akan menggantikan apa yang dia infakkan. Kemudian Abdul dan Abu Abdurrahman mengatakan bahwa maksud al-husna adalah membenarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Zaid bin Aslam mengatakan bahwa maksud membenarkan al-husna ini maksudnya adalah membenarkan salat, zakat, puasa dan zakat fitrah. Namun perbedaan pendapat ini berdekatan, tidak bertentangan. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, kemudian menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, membenarkan adanya pahala terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya menuju kebahagiaan. Akan kami mudahkan baginya untuk berbuat kebaikan, yaitu berbuat taat dan meninggalkan yang haram. Kemudian lanjutan ayat, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir, bakhil ya, bakhila. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, jalan menuju kesengsaraan. Jadi orang yang bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya, kemudian dia merasa dirinya cukup, tidak perlu akan pertolongan Allah, kemudian dia mendustakan pahala terbaik, mendustakan adanya balasan yang ada di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Jadi para ahli tafsir mengatakan kenapa jalan kebaikan dinamai yusra, kemudian jalan keburukan dinamai usra. Dinamai yusra, jalan menuju kebaikan dinamai yusra, itu karena akibat kesudahannya itu adalah masuk surga, masuk ke negeri yang penuh dengan kenikmatan. Itulah yang dinamai dengan yusra. Kenapa dinamai jalan kebaikan itu yusra? Karena akibat sesudahnya itu adalah masuk surga, masuk ke dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian kenapa jalan keburukan, jalan kejahatan itu dinamai usra?
usra, karena sesudahnya itu adalah masuk neraka jahanam. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Dan kita lanjutkan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ini kisah lain, ulanglah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi harta orang kafir tidak bermanfaat baginya, tidak pula mencukupinya atau mencegah azab darinya. Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang memberikan petunjuk. Maksudnya adalah kamilah, kata Allah, yang menjelaskan yang mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian ulama lain mengatakan bahwa maksudnya barang siapa menempuh jalan hidayah, maka dia akan sampai kepada Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguh milik kamilah akhirat dan dunia itu. Jadi dunia dan akhirat adalah milik Allah, dan Allah lah yang mengelola keduanya sendirian. Fa'anzartukum naran talazza. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Jadi Allah mengingatkan kita akan adanya neraka yang menyala-nyala. Fa'anzartukum naran talazza. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Jadi neraka yang menyala-nyala itu akan dimasuki oleh orang yang paling celaka. La yaslaha illa al-ashqa alladzi kazzaba wa tawalla. Jadi neraka yang menyala-nyala itu akan dimasuki oleh orang yang paling celaka, yaitu orang yang mendustakan adanya kebenaran dan berpaling dari keimanan. Allazi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada keimanan. Tidak masuk ke neraka yang mendidih dan berkobar kecuali oleh orang yang celaka, yaitu dialah yang mendustakan dengan hatinya dan berpaling dari beramal dengan anggota tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Hurairah, itu semua umatku, kata Nabi, masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya,
siapa mereka? Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang mentaatiku maka akan masuk surga. Siapa yang membangkang maka dia orang yang tidak mau. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Jadi menginfakkan harta di jalan Allah ini termasuk cara membersihkan diri. Jadi orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka. Itulah orang-orang yang menggunakan hartanya untuk mentaati Allah, agar mereka bisa mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, dan apa saja yang diberikan Allah kepadanya, baik itu urusan agama maupun dunia. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan mengharapkan keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan dia Allah akan meridainya. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, ini turun mengenai sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau memerdekakan Bilal. Jadi ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau membeli Bilal, memerdekakannya. Kemudian orang-orang musyrik mengatakan, innama fa'ala dzalik liyadin kanat lahu indah. Artinya orang-orang musyrik, Abu Bakar As-Siddiq itu memerdekakan Bilal itu karena hendak karena jasa aja, jadi hendak mengambil jasa. Nah, lalu turun ayat ini, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Artinya Abu Bakar As-Siddiq itu benar-benar hanya mengharapkan keridhaan Allah dengan asbab beliau memerdekakan Bilal. Wala sawfa yarda, dan sungguh Allah akan ridha kepadanya. Allah akan memberikan di akhirat apa-apa yang dia ridhoi, yaitu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, mungkin ini saja dulu yang bisa ulun sampaikan. Sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di surah Al-Lail ini. Insyaallah mungkin Jumat akan datang akan kita bahas kembali pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Lail ini. Bagi kita yang mungkin minim bahasa Arab, itu ada tips dari ulama supaya
bisa lebih berkesan. Jadi kita baca beberapa kali, sekali, dua kali, tiga kali, supaya berkesan makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang yang ada pengetahuan bahasa Arab, ya mungkin itu lebih mudah. Bagi kita yang mungkin minim bahasa Arab, kita baca satu ayat, kita lihat terjemahnya. Nanti kita baca lagi beberapa kali, itu akan berkesan dalam hati kita. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf daripada kekurangan ulun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.